banget Andin datang ke sini ya. Udah lama Andin nggak ke ruang BK nih. Iya, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Gimana? Nyaman nggak duduknya? Nyaman sih Bu. Aman. Lumayan baik. Oke Andin, ibu mau tekankan gitu ya ke Andin bahwa di sini itu kalau misalnya Andin mau cerita, mau apapun boleh, ibu pasti akan mendengarkan gitu. Karena sesuai dengan asas BK gitu, kerahasiaan ibu pasti akan menjaga rahasia Andin gitu, akan menjaga rahasia Andin lah intinya gitu. Dan ibu juga bersedia untuk mendengarkan cerita Andin. Kamu kayaknya masih gugup ya, tapi nggak apa-apa. Main Bu. Mungkin kalau misalnya kamu masih belum siap untuk cerita, kita bisa ngobrol ke obrolan yang ringan dulu kali ya. Gimana di sini dingin nggak? Alhamdulillah dingin sih Bu. Di sini dingin ya Bu. Aku ada kakak kayak di kelas panas. Iya, soalnya dari tadi pagi ibu emang udah sengaja nyalain AC gitu biar yang datang ke sini juga nyaman gitu untuk konseling sama ibu gitu. Gimana tadi sebelum ini kamu belajar apa? Kebetulan hari ini itu sangat-sangat padat ya Bu ya. Tadi mata pelajaran pertama itu matematika, terus mata pelajaran kedua itu biologi, terus tadi juga fisika, terus abis ini Bu, mau ujian kimia itu juga, terus juga pokoknya itu lagi hektik banget Ibu, presentasi banyak banget. Berarti emang lagi padat-padatnya gitu ya, karena mungkin waktunya emang mau UAS juga sih, jadi mungkin pelajaran-pelajaran sedang padat-padatnya gitu untuk tugas-tugas dikumpulin gitu ya. Tapi kamu tetap semangat gak untuk belajar? Lumayan sih Bu, semangat sih Bu, karena aku tuh kayak ngerasa ada yang aneh gitu. Kenapa Andin? Apakah ada yang bisa kamu ceritakan? Bingung sih Bu mau cerita dari mana. Cuman aku akhir-akhir ini tuh kayak gak semangat, takut. Berarti kamu itu masih kebingungan juga gitu ya sama perasaan kamu sekarang kayak gimana. Kalau misalnya kamu udah siap cerita, boleh langsung cerita aja. Tapi kalau seandainya kamu masih bingung gitu, takut salah ngomong, takut gimana, gak apa, it's okay gitu. Take your time aja gitu. Ibu di sini pasti nunggu kamu. Kalau misalnya kamu mau cerita mau apa, sok gitu. Ibu tunggu. Kalau misalnya ada kekhawatiran, kamu ceritakan aja gitu. Karena di sini insya Allah ibu nggak akan menghakimi kamu juga. Bingung sih Bu, cuman aku tuh gini Bu, kayak akhir-akhir ini tuh aku tuh kalau misalnya presentasi atau ngomong depan umum tuh kayak gugup, ragu gitu Bu, karena nggak kayak aku waktu SMP gitu loh Bu. Terus aku tuh kayak kalau misalnya ngomong depan orang tuh malah ngerasa kayak takut diomongin orang, takut salah ngomong, jadi rasa banyak takutnya gitu loh Bu sekarang. Jadi kamu itu merasakan hal yang berbeda gitu ya antara pas masa SMP dan juga pas masa SMA gitu. Dimana SMP tuh kamu emang percaya diri gitu ya untuk mengungkapkan pendapat kamu, terus juga untuk presentasi, untuk tampil gitu. Tapi kok sekarang malah kayak gini gitu ya pas SMA gitu? Iya Ibu, jadi aneh aja sih Bu, kayak bukan diri aku gitu loh Bu. Jadi kamu merasa kehilangan diri kamu sendiri gitu ya? Tapi dari apa yang kamu rasakan tadi, kira-kira sebenarnya apa sih yang kamu inginkan awalnya? Gak muluk-muluk sih Bu, karena aku pengen kembali ke diri aku yang dulu, lebih cheerful, berani, lebih semangat juga, lebih percaya diri sih Bu intinya. Jadi sebenarnya kamu tuh masih ada keinginan untuk berubah ya Andin. Nah, kan kamu tadi emang memiliki keinginan untuk berubah ya dari diri kamu. Kira-kira apakah ada yang sudah kamu lakukan gitu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan tadi? Belum sih Bu. Gimana ya? Kalau misalnya presentasi atau misalnya kelompok kan nih Bu,
kelompokan. Terus aku tuh lebih ke ya udah, kalau selama itu masih bisa di wakilin sama teman aku aja, aku takut gitu, aku cuman belakang layar doang gitu Bu. Jadi lebih menghindar sih. Oh, jadi malah menghindar gitu ya, alih-alih kamu menghadapi situasi itu gitu, mencoba untuk percaya diri lagi, tapi kamu malah makin jauh gitu, makin nyerahin ke orang, berarti ke teman-teman yang lain gitu ya. Padahal sebenarnya kamu bisa mencoba, Andin. Nah, setelah menghindar itu kira-kira itu bikin kamu jadi makin pede atau enggak? Enggak sih Bu, malah malah aku tuh kayak malah makin takut dan jadinya tuh ya udah, karena awalnya tuh lega, bisa kayak oh udah nih di wakilin teman-teman aku, tapi itu tuh jadi ganjelan ke aku itu, aku kayak aku nggak bisa ya. Terus juga kalau misalnya tiba-tiba ditanya sama guru buat berpendapat kayak gitu-gitu, jadinya tuh karena udah kebiasaan sama orang ya udah, aku jadi pasif gitu. Jadi emang dari menghindar itu tuh justru bikin kamu makin takut gitu ya, meskipun emang awalnya ada perasaan lega, mungkin leganya sementara gitu ya. Tapi kalau dari nilai kamu gimana? Ya karena juga emang akunya nggak fokus, takut, malu, itu sih pengaruh ke nilai, dan jadi sedih gitu loh Bu, kayak kenapa ya turun terus gitu sih nilainya, dan aku sedih sih Bu, kadang suka sampai nangis gitu loh Bu. Kamu suka sampai nangis gitu ya karena melihat nilai kamu yang mungkin agak turun gitu ya, karena kamu gak percaya diri atau gak aktif lagi di kelas. Oke, kan tadi kamu emang menghindar gitu ya dari apa yang jadi keinginan kamu tadi. Nah, dari menghindar itu kira-kira rasa takut kamu itu makin tinggi atau malah jadi berkurang? Kalau dari menghindar jadinya tuh makin tinggi, dan ngerasa diri itu nggak berkembang, jadi kayak stuck di situ-situ aja. Jadi kamu merasa kehilangan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi yang tadinya oh diri aku itu orang yang sangat berani gitu, orang yang sangat percaya diri gitu ya, tapi kamu merasa kehilangan itu gitu ya. Nah, menurut Andin sendiri nih, kalau misalnya Andin sendiri pengen berubah, maju ataupun tidak berubah atau tetap di tempat gitu, kira-kira itu tuh siapa sih yang bisa mengubah kamu kayak gitu? Aku sih Bu, jadi ya harus aku sih yang Jadi harus sadar diri sendiri dulu gitu ya. Dan juga siapa sih yang bisa menolong kamu, diri kamu sendiri itu sebenarnya siapa sih, Andin? aku Bu. Ya betul sekali gitu. Jadi kamu itu tuh memiliki kontrol atau kendali atas diri kamu sendiri. Jadi apapun yang akan kamu lakukan itu sebenarnya ada dalam diri kamu sendiri gitu. Kamu misalnya ingin berubah, ingin jadi lebih baik lagi, itu tuh kalau misalnya tidak ada faktor dari diri sendiri, pastinya akan menjadi kurang gitu ya. Jadi kamu kalau misalnya hanya mengandalkan support dari teman-teman sekitar, mungkin akan berubah. Tetapi kalau misalnya dari dalam diri kamu sendiri ada keinginan atau ada niat untuk berubah, pastinya akan lebih baik lagi gitu. Kamu bisa mungkin mulai nyoba gitu. Terus juga gak apa-apa kalau misalnya perlahan-lahan gitu, tapi tetap pasti gitu ya, perlahan tapi pasti gitu. Nah, step-step yang dikit-dikit itu tuh sangat berarti menurut ibu sendiri gitu. Jadi meskipun pelan-pelan gitu berubahnya, tapi itu tuh ibu yakin bahwa itu akan menimbulkan dampak yang besar gitu bagi keberlangsungan mungkin pembelajaran kamu ke depannya. Iya sih Bu, semoga untuk ke depannya aku bisa buat lebih baik lagi, dan itu sih keinginan aku, buat jadi nggak malu-malu Ya, lagi, lebih percaya diri lagi gitu ya. Oh iya, Andin, kan tadi kamu bilang bahwa kamu itu tuh pas SMP gitu ya pernah percaya diri gitu, suka untuk ngobrol di depan umum, terus juga suka jawabin pertanyaan guru. Nah, kira-kira sebelum presentasi gitu, apa kira-kira ada nggak yang kamu sebutin ke diri kamu atau motivasi apa? Biasanya aku selalu nenangin diri aku sendiri, terus lebih ke
oke, aku mau nyoba gitu. Jadi kayak bisa gitu. Nah oke, nah ibu mau nanya juga nih, kira-kira kenapa sih kamu nggak menerapkan itu sekarang gitu ke di SMA gitu, terus juga kira-kira apa sih kata-kata yang bisa kamu ucapkan juga ke diri kamu sendiri gitu untuk di masa SMA ini gitu agar kamu lebih bisa percaya diri lagi gitu. Lebih ke kayak kalau bisa motivasi kayak validasi ke diri sendiri untuk kayak Andin, ayo bisa, kamu dulu aja tuh bisa, sekarang nggak bisa gitu. Terus kamu kan mau berubah dan mau jadi lebih berkembang gitu. Jadi kamu bisa, dan kamu gak usah banyak overthinking. Itu tuh kadang bisa bikin sementara gitu Bu, untuk aku lebih tenang dan percaya. Jadi kata-kata itu tuh sebenarnya ada dalam diri kamu gitu ya. Jadi kamu itu seolah-olah memotivasi diri kamu sendiri agar bisa lebih maju ke depannya. Itu tuh merupakan hal baik gitu ya Andin. Kan secara tidak langsung kamu juga mendapatkan dukungan gitu dari diri kamu sendiri. Jadi kamu mau berubah. Nah, ibu mau nanya juga nih, kira-kira apa yang bisa Andin lakukan untuk mencapai tadi keinginan-keinginan kamu tadi? Kamu akan lakukan apa gitu di minggu-minggu sekarang mungkin, atau besok, atau kapan? Tentunya aku bakal mulai action ya Bu ya. Dan kebetulan Ibu, aku tuh besok itu mau ada presentasi ini Bu, bahasa Inggris. Jadi aku tuh mau nyoba gitu Bu, buat apa yang tadi aku pengenin tuh, kayaknya mulai dari yang paling cepat tuh, yang paling cepat, lebih cepat lebih baik tuh besok kan Bu ya. Jadi kayaknya aku mau nyoba pakai cara aku tuh SMP. Aku tuh kalau misalnya mau presentasi itu tuh suka depan kaca terus kayak ngomong sendiri. Ngobrol depan kaca gitu ya, latihan. Dan atau enggak mungkin aku ngerekam diri aku sendiri terus ngeliat, jadi aku tahu gimana point of view aku di orang lain gitu. Jadi lebih kayaknya aku kurang kayak gini, atau enggak mungkin gestur akunya kurang kayak gini, kayak gitu. Oke, jadi kamu udah punya plan sendiri gitu ya, gimana caranya kamu memenuhi keinginan yang tadi kamu pengen lebih percaya diri, pengen lebih bisa ngobrol di depan umum gitu ya. Itu tadi ibu mau konfirmasi ya. Berarti kamu itu nanti akan latihan ya sesegera mungkin, namanya nanti akan latihan di depan kaca, terus juga kamu merekam, terus juga ada nggak teman-teman yang biasanya ngebantu gitu? Alhamdulillahnya sih Bu, aku punya circle yang sportif gitu Bu. Jadi kalau misalnya kayak besok aku kan mau presentasi, nah itu tuh biasanya kita selalu melakukan kebiasaan dimana kita ada apa ya namanya, bukan simulasi, aku bakalan gladi gitu Bu buat besok. Iya, jadi teman-teman juga selalu ngajakin kayak kita latihan dulu buat besok. Alhamdulillah kalau gitu ya ibu ikut senang gitu ya, Andin punya pertemanan yang positif, juga saling support gitu ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran juga gitu. Berarti nanti kamu akan mencoba latihan di depan kaca itu sendiri, terus juga merekam, terus mengingat-ingat presentasinya, kemudian kamu juga akan latihan sama teman-teman kamu gitu ya. Nah kira-kira dari rencana-rencana ini kamu akan melakukannya kapan? Karena kebetulan presentasinya besok, aku bakal segera mungkin sih ya, paling lambat aku pengen banget nyoba malam ini. Malam ini gitu ya, langsung diterapkan gitu ya malam ini, karena mungkin bertepatan juga sama besok gitu ya, akan ada tugas-tugas yang lain juga gitu. Jadi kamu betul banget bisa sesegera mungkin untuk melakukan rencana-rencana itu. Kira-kira kamu berkomitmen enggak dengan rencana-rencana tersebut? Tentunya karena aku juga pengen buat berubah, dan aku udah gak nyaman gitu Bu kayak gini, kayak kenapa gitu ya.
semoga aku bisa berkomitmen, bisa istiqomah, Amin. ibu bisa nggak cuma setengah-setengah gitu. Ya pastinya harus komitmen dong ya, karena kamu juga tadi memiliki keinginan untuk berubah jadi lebih baik lagi gitu. Karena kan kamu juga harus niat dulu dari diri sendiri nih, makanya kamu harus komitmen yang benar gitu, sungguh-sungguh untuk menjalankan rencana-rencana tadi yang telah kamu buat. Andin juga perlu ingat gitu ya, kamu juga nggak harus memperhatikan atau terlalu memikirkan omongan-omongan orang lain di luar sana yang mungkin menurut Andin negatif gitu. Kamu harus fokus aja gitu sama diri kamu sendiri. Ya Andin pernah dengar nggak kalau nggak ada yang kata-kata yang kalau nggak sekarang kapan lagi. Nah itu tuh bisa Andin terus ingat gitu, biar kalau misalnya Andin ada kesempatan untuk latihan, ada kesempatan untuk bisa bareng teman-teman gitu latihan ataupun mungkin merekam presentasi dan lain-lain, manfaatkan gitu waktunya sebaik mungkin karena semua waktu itu berharga gitu. Jadi Andin bisa mulai berprogres meskipun ya sedikit demi sedikit gitu, mungkin nantinya hasilnya akan memuaskan gitu jika dilakukan secara konsisten gitu ya, secara bisa dibilang rutin gitu ya. Semoga aku senantiasa ingat ya Bu ya, Amin. apa yang jadi saran dari Ibu. Amin. Aku juga ngedoain Andin semoga lancar-lancar gitu ya presentasinya. Kebetulan aku kan UASnya. sekarang mau UAS Ibu. Oh iya, jadi pas udah sekarang mau Iya, UAS. aku tuh biar kesini tuh biar nanti pas kimia tuh nggak mumet gitu ya, nanti juga dikeluarin. Iya, nggak masih udah nggak ada unek-unek, biar lebih fresh aja, Plong gitu ya. Iya. Jadi, iya, Ibu paham gitu ya. Terima kasih juga Andin sudah mau berbicara dan juga bercerita kepada Ibu dengan terbuka gitu. Ibu juga senang dengar Andin udah bisa mengetahui gitu apa yang Andin mau, apa yang Andin udah lakuin, apa kira-kira Andin punya kendali terhadap diri sendiri. Terus juga tadi rencana-rencana yang akan kamu lakukan, Ibu berdoa banget semoga kamu konsisten, semoga kamu bisa menjalaninya dengan baik. Terus juga kamu sekarang kan mau UAS, mau presentasi, mau segala macam itu semoga dilancarkan juga. Nah dari sesi ini apakah ada yang ingin kamu ceritakan lagi Andin? Kurang lebihnya nggak ada sih Bu, kayaknya cukup. Oke, kalau gitu kalau misalnya udah cukup, Ibu pengen nanya nih, kira-kira gimana perasaan kamu sekarang tadi setelah cerita-cerita sama Ibu? Lebih plong aja sih Bu, jadi Lega kayak, ya? iya lebih kayak ternyata oke, aku mulai buat mencoba juga apa yang aku inginin dan aku coba untuk melangkah tuh nggak salah gitu. Oke. Nah kira-kira dari pertemuan hari ini kamu dapat apa aja nih? Boleh sebutin nggak? Kalau dari yang aku dapat itu tuh aku harus bisa buat mengusahakan diri aku sendiri. Aku harus bisa lebih semangat lagi. Terus juga harus bisa gak usah peduli sama omongan orang lain yang negatif dan bisa bikin aku menghambat perkembangan aku sendiri, dan aku harus bisa istiqomah gitu. Keren banget ya Andin, makasih banget kamu udah bisa, ternyata kamu udah bisa tahu nih apa aja yang udah kamu dapatkan dari sesi ini gitu. Ibu bangga banget mendengarnya. Berarti Andin juga tinggal komitmennya gitu sama rencana-rencana yang telah Andin buat tadi. Ibu ucapkan terima kasih banget kepada Andin yang telah datang ke ruang konseling ini gitu. Semoga dilancarkan segala urusannya. Makasih juga udah mau terbuka dan percaya gitu, kita saling percaya tadi. Ya, nanti kalau bisa aku ada kesusahan lagi atau bisa aku progres Iya, itu kalau misalnya udah ada aku progres kontak nanti Ibu. langsung telepon aja ataupun ngechat ke Ibu atau langsung datang ke ruang BK juga nggak apa-apa. Nanti Ibu pasti standby di sini gitu di sekolah. Semangat terus ya Andin, semoga lancar-lancar ke depannya. Ibu doakan semoga kamu sukses dan tetap semangat ya. Amin. Aku izin pamit ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Dadah, Andin, Ibu. semoga lancar.